Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Hanifa. Di video kali ini tentunya kita akan melanjutkan kembali video tutorial sebelumnya, pembuatan aplikasi dengan menggunakan kode igniter. Di video kali ini kita akan membuat sebuah satu menu ya. Jadi di sini untuk pengaturan diantaranya yaitu ya tentunya untuk menambahkan usernya ya, karena dari awal kita ya untuk user kita menambahkan manual di database gitu ya. Nah di sini sekarang kita akan buat menunya untuk menambah user ke dalam tabel user. Oke, tapi sebelum ke sana kita akan bikin tombol logout dulu ya, karena dari awal juga kita mungkin untuk logoutnya manual terus, jadi kita coba bikin tombol logoutnya dulu. Nah, jadi untuk logoutnya nanti kita bikin sebuah bar di sini ya, kayak gini ya. Nanti kita coba cek referensinya ke template tablernya. Di sini ada layout ya, kemudian di layout ada combine. Nah, ada combine. Nah, jadi kita akan tambahkan satu bar horizontal seperti ini. Kemudian di sini nanti ada usernya. Kemudian di sini nanti bisa logout ya. Oke, caranya kita Ctrl U saja lah ya, atau kita buka aja si layout combo.html ini, kita buka ya. Nah, di sini ada layout combo HTML, kita buka ke dalam VS Code. Oke. Nah, di bagian ini, nah ada class page kan ya, ada class page. Di sini ada bagian header, kalian copy aja sampai end headernya. Kemudian kalian tempel di template kalian. Nah, di sini kan kalian juga ada class page ya. Nah, sama ada class page, kalian copy aja di bawahnya. Oke. Kemudian, nah ini untuk notifikasinya nggak perlu ya, kita hapus saja yang bagian ini. Oke ya, yang bagian ini kita hapus karena kita tidak gunakan. Oke, kita reload. Oke, sekarang muncul ya, muncul si barnya. Kemudian di sini gambarnya kita coba benarkan dulu URL-nya ya. URL gambarnya di sini, background image static itu di mana? Static ya. Oh, ini nih. Tapi kita nggak pakai yang itu aja ya, kita coba misalnya satu aja lah, yang ini ya, kita copy aja di direktori aplikasi kita, htdoc, kita simpannya di mana? Di CI penjualan, di aset ya, di aset. Di sini juga sebenarnya ada statik ya. Oh, ternyata di sini udah kita copy yang statiknya. Kita berarti tinggal ganti aja URL-nya di sini menjadi echo base URL asset static ya. Oke guys, kita coba reload. Oke, gambarnya udah muncul. Nah, sekarang kemudian ini nama usernya kita ganti ya. Kita ganti jadi nama user yang login. Kita ganti aja, kita tinggal echo decision user data nama lengkap. Oke, coba reload. Oke, sekarang udah berubah ya namanya menjadi user yang login sama. Kemudian di sini yang UI designernya kita ganti menjadi levelnya. Echo decision user data level. Oke, kita reload. Oke, sekarang sudah di sini sudah menjadi nama user dan di sini sudah menjadi levelnya. Oke, kemudian di sini untuk yang bagian set status, profil account, feedback dan lain sebagainya kita nggak perlu, jadi kita hapus saja. Yang kita perlu cuma logout aja ya. Oke, kalau sudah kita tinggal kasih aja link logoutnya.
show base URL auth logout. Oke. Kemudian kita coba reload, kita cek lagi. Oke, kita klik logoutnya. Oke, dan sudah berhasil logout. Jadi sekarang kita nggak perlu manual lagi logoutnya. Nah, sekarang kita coba login lagi. Sekarang kita coba tambahkan menu setting di sini ya. Menu setting. Jadi kita masuk lagi ke template. Kemudian di bawah sini, di bawah laporan penjualan, kita akan menambahkan menu setting atau utility misalnya ya. Utility. Kemudian di sininya add user, saya tambah user atau user aja ya. Data user. Oke, kemudian nanti di sini ke controller user. Kemudian di sini udah ke controller user aja. Nanti kita buat view-nya. Oke, kalau sudah kita coba ganti iconnya ya. Nah, ini utility-nya udah ada, tapi kita coba ganti iconnya supaya beda. Kita ke interface, ke icon, ke misalnya setting. Ada nggak setting? Ada ya. Sini kita pakai setting iconnya. Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Oke. Kalau sudah kita reload. Oke, nah sekarang iconnya sudah berubah. Dan sekarang kita tinggal bikin view-nya ya. Nah, kita bikin controllernya dulu, tapi di sini kita pakai huruf kecil aja, user, kemudian kita bikin controller user. Controller user, new file user.php. Biasa ya, kita bikin php class user extends ci controller. Kalau sudah, kita bikin function index. Nah, ininya untuk kodenya kita copy aja lah dari yang sudah ada ya, dari data master, biar cepet. Misalnya dari yang view barang. Nah, kita copy paste yang controllernya ya, controller barang. Nah, kita copy paste bagian function indexnya. Di sini kita kita ganti yang data barangnya menjadi user, kemudian nanti model barangnya menjadi model user. Kemudian di sini get ya, jadi get data user. Kemudian ini view user Oke. Selanjutnya kita tinggal bikin metode get data user ya di model user, tapi kita bikin dulu model usernya. Mana model ya? Model user, kita bikin model user.php seperti biasa. Maaf ya, kurang p.php. Kita kasih class model user extend ci model. Kemudian di sini kita bikin function get data user, return this db get users. Oke, selanjutnya kita tinggal bikin view usernya ya, view user. Jadi kita bikin dulu folder di sini, new folder user. Mana? User aja ya, user. Kemudian kita bikin view-nya, new file view user.php. Kita copy paste aja dari view barang. Nah, view barang kita copy paste ke view user. Oke.
Kita tinggal ganti aja di sini menjadi data user, kemudian tambah datanya menjadi tambah user, dan di sini berarti nomor, ID user, nama lengkap, username, password. Oke, username, password. Udah cukup begitu aja yang ditampilinnya. Kemudian di sini kita ganti, kita close dulu yang dashboard, model penjualan juga kita close yang nggak perlu ya. Oke, ke user, data user berarti di sini di view usernya kita ganti jadi user, misalnya variable u, kita ganti aja di sini jadi u ID user, u nama lengkap, u username, password, kemudian di sini berarti u ID user, data ID user, ini ganti jadi hapus user, kita ganti jadi u kode ke ID user. Oke, di sini kita juga tambahkan satu lagi levelnya, level oke, coba reload. Oke, model usernya belum ada, belum kita load ya, jadi kita harus load dulu. Kita bikin function construct, seperti ini. Kemudian kita load dulu model usernya, is load model user. Oke, kalau sudah kita coba reload lagi. Oke, datanya sudah muncul di sini ya. ID user, nama lengkap, username, password, level. Dan sekarang kita bikin tambah datanya ya. Ntar kita coba cek yang penjualan. Oke, sekarang kita bikin tambah datanya ya. Tambah data usernya. Nah, di sini belum jalan. Kenapa? Karena kita juga belum setting di sini ya. Di view usernya. Di sini kita ganti jadi model user. Kemudian di sini input user. Kemudian di sini ganti load form input user. Kemudian ganti jadi model edit user. Yang ini diganti jadi edit user. Dan yang ini diganti jadi load form edit user. Di sini kita ganti juga model hapus user. Kemudian di sini menjadi hapus user. Kemudian di sini kan ganti jadi tambah user. Oke, kita cek lagi ya, takutnya ada yang kelewat. Kita cek di sini udah push user, data harif, data ID user. Oke ya.
Kita coba reload. Kita coba klik tambah data. Oh maaf, sedang loading. Si loading, kita coba tunggu ya. Oke, kita klik tambah data. Di sini modal input usernya udah jalan. Kita tinggal bikin metode input user di sini. Kita copy paste saja dari barang ya. Di sini kita copy paste. Oke, kita ganti aja di sini jadi input user. Kemudian di sini kita ganti jadi user input user. Sekarang kita bikin file input usernya. New file input user.php. Kemudian kita kopikan aja yang dari input barang ke input user. Kita ganti ya jadi user, ban user, form barang, form jadi form user, metodenya post tetap, kemudian di sini jadi ID user, kemudian di sini menjadi ID user, nama lengkap ya. Kemudian di sini kita coba cek lagi ada field apa saja. Coba hapus ya, atau kita coba cek dulu fieldnya. Di user itu ada nama lengkap, nomor HP, username, password. Nama lengkap. Sini kita tulis, kita copy aja, ganti jadi nomor HP. Sini pun kita ganti jadi nomor HP. Kemudian di sini kita ganti jadi username. Kemudian kita copy lagi, kita ganti jadi password. Kemudian kita ganti lagi di sini jadi password tipenya ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada level, levelnya ada 3 ya. Jadi di sini kita kasih level, ada administrator, ada kepala cabang, dan ada user, kasir ya, kasir. Oke, sudah ya. Kemudian ini kita ganti jadi form user untuk validasinya. Untuk ini kita ganti jadi ID user ya. Kemudian kita ganti jadi ID user tidak valid. ID user harus diisi. Kita ganti jadi lengkap. Kita copy aja untuk sisanya. Sini ada username dan password ya. Satu lagi itu level. Oke, kita coba reload. Kita klik tambah, kita klik simpan. Oke, di sini masih gak jalan ya itunya apa? Validasinya. Kita coba reload lagi. Harusnya jalan. Nah, ya, udah. Oke, udah jalan ya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal simpan datanya ke dalam database.
Oke, di sini yang select-nya nggak muncul untuk errornya. Kita kasih form group udah. Oke, di sini oke, name-nya belum ganti ya, jadi level. Oke, coba reload lagi, kita tambah. Oke ya, semuanya udah ada pesan errornya. Nah, kita tinggal inputkan datanya. Jadi di sini berarti kita bikin simpan user ya. Metode simpan user kita copy paste dari barang aja. Nah, kita simpan di sini, kita ganti jadi simpan user. Kemudian di sini ada ID user, terus ada nama lengkap, ada apa lagi? Nomor HP, ada satuan, ada username, ada password, ada level. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja ini di sini, ID user, nama lengkap, nomor HP, kemudian username dan password, sama yang terakhir ada level. Oke, kita copyin juga di sini. Ya, udah. Kemudian di sini simpan this model user, ganti ya, model user, insert user. Oke, variable data, oke. Dia mengirimkan parameter variable datanya, kita mengirimkan data-data ini ke insert user. Kemudian di sini redirectnya ke user tentunya. Oke, kemudian kita bikin model user. Di model user kita bikin insert user, function insert user, variable data. Kemudian di sini kita tinggal return this. Kita copy paste saja ya biar cepat. Di barang ada insert barang. Mana? Model barang. Kita cari model barang mana ya? Nah, ini model barang. Kita coba cari insert barangnya, kita save, kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita ganti nama tabelnya menjadi users ya. Kemudian kita tinggal reload. Misalnya kita tambah data lagi, user 010 misalnya ya. Nama lengkap misalnya Fazia, nomor HP 0811223311, username Fazia, password Fazia, levelnya misalnya ke kasir ya. Oh ya, satu lagi ya, cabangnya belum kita tambahkan. Di sini kode cabangnya belum kita tambahkan ya. Berarti dan di sini di view-nya kita tambahkan dulu cabang ya. Cabang. Kemudian di sini juga kita tambahkan kode cabang aja. Oke. Langkah selanjutnya berarti di input usernya pun kita harus tambahkan cabang ya. Kita copy paste saja dari yang pelanggan. Kalau nggak salah itu ada cabangnya. Pelanggan, input pelanggan. Nah, di sini ada pilih cabang ya. Kita copy paste. Copy paste saja segini. Oke. Nah, jangan lupa untuk query-nya pun harus kita kopikan. Kita cek di controller pelanggannya. Mana? Controller pelanggan. Nah, ini. Kemudian yang input pelanggan di sini dia ngambil data cabang ya. Kita copy. Kita masukkan di input user. Kita kirimkan ke
input user ya, si datanya. Kemudian jangan lupa di load untuk model cabangnya. Oke, sekarang kita coba reload. Oke ya. Nah, sekarang udah ada si nama cabangnya, kemudian di sini juga udah ada cabang. Kemudian kita tambahkan ke validasi formnya. Di sini kita tambahkan satu lagi cabang. Oke, cabang tidak valid. Cabang harus diisi. Coba reload. Tambah. Oke. Sekarang di simpan datanya atau di controller, kita close dulu controller pelanggannya, balik lagi ke controller user. Di controller user itu kita berarti tambahkan lagi di sini cabang. Oke, kalau sudah berarti di sini juga tambahkan lagi kode cabang sama dengan cabang. Oke. Kalau sudah, kita coba inputkan datanya. Misalnya di sini USR 010, nanti kalian bikin automatic numbering aja. Kemudian nama lengkapnya misalnya Fajia, nomor HP-nya 0812212211, username-nya Fajia, password-nya Fajia, levelnya kasir misalnya ya, cabang Bandung. Kita coba simpan. Oke, data berhasil disimpan dan di sini udah masuk ya datanya. Oke. Kemudian untuk editnya kita hilangkan saja lah ya, biar nggak lama, kita nggak usah pakai edit. Jadi di view-nya kita hapus editnya, kita langsung aja ke hapus user ya. Ke hapus user di sini berarti kita tinggal bikin, ketika diklik, coba jalan dulu ya, diklik, oke, muncul modelnya. Oke, dia mengarah ke hapus user. Berarti kita tinggal bikin metode hapus user. Kita copy aja dari barang ya, yang hapus barang ini kita kopikan di user. Oke, di sini kita tinggal ganti aja jadi hapus user. Di sini kita ganti jadi ID user. Kemudian model barang kita ganti jadi model user. Delete barangnya kita ganti jadi delete user. Dan parameternya pun kita mengganti jadi ID user. Oke, redirectnya kita ganti ke user. Kemudian kita tinggal tambahkan metode delete user di model user. Kita copy dari delete barang, dari model barang. Kita copy di model user. Kita tambahkan di sini, jadi kita ganti ya jadi delete user. Kemudian di sini kita ganti jadi ID user. Tabel yang dihapusnya kita ganti jadi tabel users berdasarkan ID user sama dengan variable ID user. Oke. Kalau sudah, kita coba reload. Kita hapus misalnya yang V3, delete, data berhasil dihapus dan sudah hilang. Oke. Kemudian kita juga tambahkan di template-nya ya, di file template untuk hak aksesnya. Jadi yang bisa menambah dan menghapus user itu hanya administrator. Jadi kita tinggal kasih di template, di sini template, kita kasih hak aksesnya ya. Oke, kita kasih di sini utility. Kita ganti di sini jadi administrator. Kemudian if ya, di sini kita pakai if user levelnya itu administrator, baru dia ada menu untuk utility-nya. Oke ya, udah. Sekarang kita coba login misalnya sebagai Fajia. Kita logout. Oke, salah passwordnya. Oke, masuk ya. Nah, di sini dia login sebagai cabang Bandung. Nah, di sini kan nggak ada ya. Di cabang Bandung cuman baru ada satu pelanggan. Nah, kita lihat. Oke, cuman ada satu pelanggan, betul. Kemudian belum ada transaksi hari ini ya. Nah,
Dan di sini kalau teman-teman lihat di sini tampil untuk semua cabang ya. Nah, harusnya nggak boleh tampil semua cabang nih untuk grafiknya, harus cabangnya masing-masing. Jadi kita tambahkan di model penjualan, oke ya. Di sini kita tambahkan if misalnya ya, this session misalnya user data kode cabang sama dengan PST, baru dia menggunakan query yang ini ya. Kalau misalnya bukan PST, nih, kita gunakan query yang ada. Nah, di sini yang ada where, berarti kan dia harus berarti dia harus join juga ke user ya. User on penjualan.id user. Nah, kita tambahkan aja di sini jadi where-nya and users.kode cabang sama dengan this season user data user data kode gimana ya, atau kita simpan dulu di dalam variabel ya, variabel cabang sama dengan this season user data kode cabang. Oke, jadi di sini kita tinggal cek aja if variabel cabang sama dengan PST, maka query yang dijalankan adalah yang ini. Kalau bukan PST, berarti yang dijalankan adalah yang ada where cabangnya di sini. Oke, kita coba reload. Oke, di sini ada error. Users.id user salah ya. Harusnya users.id user saja. Tuh nggak pakai S, kita coba reload. Oke, nah di sini sekarang udah kosong. Tapi kalau misalnya kita login sebagai admin Tasik atau kasir Tasik, nah di sini dia muncul ya yang Desember saja. Oke, dia muncul yang Desember saja. Kita coba cek transaksinya. Oke ya. Nah tadi kenapa yang satu lagi nggak masuk ke Tasik, karena yang inputnya adalah user pusat gitu ya, karena yang inputnya adalah pusat. Oke, tapi kan pusat sebenarnya nggak bisa nginput itu ya data penjualan cabang gitu. Jadi sebenarnya itu pusat buat ngecek aja. Oke, itu aja mungkin ya di video tutorial pembuatan aplikasi penjualan kali ini ya. Mungkin ini adalah akhir video dari tutorial panjang yang saya buat, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.